Hati sudah sampai kepada kerongkongan. Kinayatun anil faza'. Keadaan begitu mencekam sekali. Musuh dari berbagai macam arah. Mereka bersekutu untuk menyerang Nabi SAW dan sahabat lain. Tapi menakjubkan sahabat. Mereka menggali parit sembari mereka menyenandungkan nahnu alladhina bay'u Muhammada 'ala al-islami ma baqina abada. Kami adalah hamba-hamba Allah Ta'ala yang telah berjanji setia kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk selalu memperjuangkan agama selagi hayat masih di kandung badan. Manusia taat kepada Allah dengan lemah lembut dan kasih sayang. Hadirin rahimakumullah, Allah begitu sayang kepada kita. Sekawanan-tawanan perang dihadapkan kepada Nabi SAW. Maka ada seorang ibu mencari-cari putranya ke sana kemari tidak didapati. Setelah dicari, akhirnya berjumpa. Ketika berjumpa dengan putranya, dipeluknya dengan kasih sayang, diciumnya dengan penuh kasih, dipeluknya lagi, diciumnya lagi. Dan kejadian tersebut terjadi di hadapan Nabi SAW dan sahabat. Dan sahabat anhum menangis melihat sayangnya ibu tersebut kepada anaknya. Nabi bertanya, "Wahai sahabatku, apa yang menyebabkan kalian menangis?" Maka mereka mengatakan, "Li ajli hanan hadil ya Rasulullah." Karena sayangnya ibu itu kepada anaknya ya Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ataruna hadhihi tarihatan waladaha fin nar." Bagaimana pendapat kalian? Apakah ibunya rela melemparkan anaknya ke dalam api? Maka sahabat menjawab, tentu tidak ya Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha." Sungguh Allah lebih sayang kepada hambanya lebih daripada sayangnya ibu tersebut kepada anaknya. Bahkan 70 kali, bahkan seluruh kasih sayang ibu dikumpulkan, maka tidaklah bisa membandingi kasih sayang Allah Ta'ala. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang menyamai Allah satupun juga dari makhluk-makhluknya Allah. Allah tidak mungkin menzalimi hambanya, dimuliakan. Yang zalim itu hamba. Wa ma ana bidhallamil 'abid. Allah jalla sya'nu firmankan dalam Al-Qur'an, aku sama sekali tidak menzalimi hambaku. Ya ibadi, inni haramtu dhulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Gak mungkin Allah zalim kepada hambanya. Yang zalim itu kita, hambanya. Hadirin rahimakumullah, Allah adalah zat yang maha pengasih dan maha penyayang. Dan bukti kasih sayang Allah Ta'ala yang terbesar dan mulia, Allah berikan agama kepada kita. Allah berikan ad-din kepada kita. Agama. Dan agama bukan hanya solusi akhirat, tapi juga solusi dunia dan akhirat. Ad-din, agama, adalah bukti kasih sayang Allah Ta'ala yang terbesar kepada hambanya. Hari ini orang, dia enggan mengamalkan agama karena dia berpikir bagaimana nanti dunia saya. Padahal hadirin rahimakumullah, seseorang ketika menempuh jalan menuju ridhonya Allah, ketika menempuh jalan menuju surganya Allah Ta'ala, belum di surga, cerminan kehidupan surga dia akan rasakan dalam kehidupan di dunia ini. Ketenangan, kedamaian, ketentraman, tidak terkesan dengan suasana dan keadaan. Kenapa dia melihat? Karena dia dalam naungan Allah, karena dia bersama Allah. Lihat bagaimana sahabat anhum, keadaan yang begitu mencekam. Wa balaghatil qulubul hanajir, hati sudah sampai ke kerongkongan. Kinayatun anil faza', keadaan begitu mencekam. Tetapi pandangan mereka tertuju apa yang menjadi tanggung jawab mereka, kerja mereka. Mereka fokus dengan kerja. Bagaimana keadaan, maka mereka serahkan kepada Allah Ta'ala. Bukan sibuk bicara tentang keadaan, tapi buat kerja.
Pada waktu itu dikepung Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat anhum. Tapi menakjubkan hadirin rahimakumullah. Hati sudah sampai kepada kerongkongan kinayatun anil faza'. Keadaan begitu mencekam sekali. Musuh dari berbagai macam arah. Mereka bersekutu untuk menyerang Nabi SAW dan sahabat lain. Tapi menakjubkan sahabat. Mereka menggali parit sembari mereka menyenandungkan nahnul ladina bay'u Muhammada 'ala al-islami ma baqina abada. Kami adalah hamba-hamba Allah Ta'ala yang telah berjanji setia kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk selalu memperjuangkan agama selagi hayat masih di kandung badan. Di dalam hayatus sahabah menakjubkan dan mulia. Ada satu peristiwa pada waktu itu di mana ada terjadi gesekan di antara orang Muhajirin dan Ansar. Sehingga orang-orang munafik telah membuat makar dan mengungkapkan perkara-perkara yang tidak selayaknya setelah dilerai antara Muhajirin dan Ansar, dan kemudian mereka seperti sedia kala. Kemudian orang-orang yang punya penyakit di dalam hatinya, orang-orang munafik, lalu mereka mengatakan la yukhrijunnal 'azza minal azal, bahwasanya nanti orang-orang yang mulia akan mengusir mereka-mereka yang hina dari Madinah. Maksudnya mereka mengatakan kami akan mengusir Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat Muhajirin dari Madinatul Munawwarah. Sehingga sahabat pada waktu itu di antara Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, maka beliau ketika itu rahimakumullah mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, da'ni adrib unuqah. Ya Rasulullah, biarkan aku menebas lehernya. Itu Abdullah bin Ubay bin Salul yang telah mengatakan itu, aku tebas lehernya. Nabi SAW sabdakan, wahai Umar, apa kamu akan buat? Iya ya Rasulullah. Kalau begitu kamu duduk. Kemudian Usaid bin Hudayr juga mengatakan yang sama. Kalau begitu kamu duduk. Kemudian apa yang dibuat oleh Nabi? Maka Nabi meletih-letihkan mereka dalam perjalanan yang letih 3 hari 3 malam di mulia. Ketika mereka sudah melalui panas yang sangat terik, dan apabila singgah di satu tempat, maka mereka melihat tanah itu seperti kita hari ini ada ungkapan kalau sudah melihat kasur itu inginnya tidur aja. Maka pada waktu karena letih yang luar biasa, kalau mereka melihat tanah, mereka ingin istirahat karena begitu letih yang luar biasa. Dan apa maksud Nabi? Supaya mereka tidak terlalu banyak bincang-bincang masalah itu lagi, tapi bagaimana mereka fokus dengan kerja. Dan Maulana Yusuf rahimahullah beliau menjelaskan istisal fitnah, untuk mencabut akar fitnah dari sedalam-dalamnya, sehabis-habisnya adalah dengan kerja dan berjuang dan perjalanan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin rahimakumullah, agama solusi dunia dan akhirat. Kerja agama solusi dunia dan akhirat. Manusia taat kepada Allah dengan